Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita, sehingga kita termasuk dari orang-orang bertakwa, termasuk orang-orang golongan yang bertakwa ketika kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mari sama-sama selalu kita ulang-ulang, mudah-mudahan bertambah terus cinta kita kepada Rasulullah. Kita termasuk dari pengikutnya yang setia meneladaninya, dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk dari golongan yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak perintah Allah, ada kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini dalam bentuk ibadah. Salah satunya ada ibadah yang berbentuk materi, yaitu ibadah zakat. Sebagaimana ibadah dalam Islam terbagi tiga, ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk keduanya, penggabungan daripada keduanya. Namun semuanya merupakan kewajiban kita, dan salah satunya kewajiban zakat ini merupakan ibadah yang berbentuk materi. Zakat mempunyai beberapa keutamaan kalau kita renungkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha, surat At-Taubah ayat 103. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk mengambil zakat dari orang-orang yang beriman untuk ditunaikan, disalurkan kepada asnaf yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu asnaf yang 8. Apa keutamaan daripada zakat ini? Yang pertama, zakat merupakan bukti keimanan seorang. Dari bahasa yang digunakan dalam Al-Quran, sedekah. Dikatakan di sini sedekah, tapi maksudnya maknanya adalah di sini zakat. Zakat digunakan kata sedekah. Sedekah asal kata sidqun. Maka sidqun jujur, benar. Maka zakat, ketika seorang menunaikan zakat atau melakukan infak, sedekah, itu menunjukkan bukti keterpanggilan keimanannya untuk mau berbagi bersama dalam bentuk harta. Maka kita harus punya perhatian besar terhadap ini. Jangan sampai lalai kita terhadap ibadah yang satu ini, bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang singkat kita bacakan tadi, zakat ini juga mensucikan. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi mensucikan, membersihkan. Dua hal, membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil, dari sifat kemunafikan, karena iman tadi adalah dibuktikan dengan amal. Kalau kita katakan tadi sidqul iman, maka disinilah bukti kita berusaha untuk mensucikan diri kita dari sifat-sifat bakhil, daripada sifat-sifat kemunafikan. Karena kejujuran keimanan ini ditampilkan dengan zakat, maka bagian daripada kita juga mensucikan diri kita. Di samping itu juga mensucikan harta. Bisa jadi dalam memperoleh harta ini mungkin kekhilafan kita dalam mencari nafkah, bisa jadi masuk hal-hal yang bersifat subuhat. Nah, ketika kita mengeluarkan harta itu, mudah-mudahan sisa yang tersisa, harta yang tersisa yang kita di luar yang kita zakat itu menjadi bersih dari subuhat-subuhat tersebut. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya zakat ini juga mengundang keberkahan. Karena zakat sendiri maknanya, dan salah satu makna daripada zakat adalah berkah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat, memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Berkah itu maknanya subutul khair ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Mudah-mudahan dengan zakat ini, kebaikan ilahi itu menempel pada diri kita, menempel pada harta kita, sehingga meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi kebaikannya banyak didapat. Itu yang namanya keberkahan. Di samping keberkahan tadi, keberkahan tadi
banyaknya kebaikan. Juga zakat ini bermakna an-numu itu bertambah. Ya, jadi dijanjikan Allah juga barang siapa berinfak, bersedekah, Allah akan gantikan. Bahkan Nabi juga menegaskan mana qasa malun min sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka berapapun yang dikeluarkan, insya Allah tidak akan mengurangi harta, Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya bahwasannya dengan zakat ini juga mewujudkan kasih sayang antar sesama, berbagi terhadap orang-orang yang memang kurang beruntung. Nah, dari berbagi ini bisa merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana berbagi ini bisa membantu sesama, memberikan kebaikan harta bagi sesama. Tidak semua orang seberuntung kita, tidak semua orang memiliki apa yang kita miliki, maka kita bersyukur di sini ada syariat untuk berbagi yang wajibnya adalah dengan zakat, dan bisa juga ditambah dengan yang lain, ibadah berbentuk materi, berbentuk sedekah, infak dan sedekah berbagi. Ini salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari orang yang konsen betul terhadap zakat, kita betul-betul perhatian terhadap harta kita, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan keutamaan daripada zakat, bagi meraih keberkahan harta, keberkahan diri, keberkahan hidup. Allah ganti harta yang sudah kita keluar dengan yang lebih baik. Kemudian juga kita termasuk dari orang yang menjaga perwujudan sigap berbagi empati kepada sesama kita, dan juga mudah-mudahan dengan gerakan yang semangat berzakat ini umat Islam bisa mengentaskan kemiskinan. Mudah-mudahan kebaikan buat kita semua, baik kebaikan di akhirat ataupun kebaikan ketika hidup di dunia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.